Pemirsa, hari kelima kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Silviana Murni menemui Syah Manaf, seorang tokoh Betawi dari partai pengusungnya, Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu kegiatan kampanye calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama hari ini adalah belusukan ke Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan Ahok bersama dengan tim suksesnya disambut meriah oleh sejumlah pedagang pasar. Ahok berdialog langsung dengan pedagang serta warga yang tinggal di sekitar Pasar Serdang untuk mendengarkan keluhan mereka sekaligus ingin mengetahui stabilitas harga komoditas serta kondisi lapak para pedagang. Ahok menjanjikan akan segera melakukan penataan Pasar Serdang setelah ia kembali aktif sebagai gubernur usai masa cuti bulan Februari 2017 mendatang. Sementara itu terkait dengan pedagang yang ingin mendapatkan bantuan modal, Ahok mengajak mereka untuk mendaftarkan ke Bank DKI untuk mendapatkan bantuan usaha dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni berdiskusi dengan tokoh Betawi dan ulama tokoh Partai Persatuan Pembangunan Syah Manaf. Kedatangan Silvi guna mencari solusi untuk pembangunan kota Jakarta jika ia terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Silvi, nilai-nilai Betawi perlu dipertahankan dan dilestarikan. Silvi sendiri mengklaim dirinya pernah terlibat langsung dengan sejumlah organisasi Betawi seperti Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS Betawi. Dia adalah tokoh Betawi yang dari kecil lah saya Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat meluncurkan penggalangan dana kampanye rakyat di Rumah Lembang. Basuki Cahayapurnama menyebut penggalangan dana seperti ini perlu dilanjutkan pada pilkada selanjutnya. Dengan peluncuran kampanye rakyat, relawan Ahok Jarot ini mendonasikan uang mereka langsung ke rekening resmi tim pemenangan Ahok Jarot. Proses donasi dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung uang melalui teller atau melakukan transfer melalui ATM dengan terlebih dulu mengisi identitas diri di website ahokjarot.id. Kontribusi perseorangan dapat menyumbang mulai dari nominal Rp10.000 hingga maksimal Rp75 juta. Sementara bagi organisasi berbadan hukum, sumbangan dapat diberikan hingga maksimal Rp750 juta. Ahok menyebut penggalangan dana kampanye rakyat merupakan pertama dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Saya kira ini pertama kali dalam sejarah perpolitikan kita berani membuka penggalangan dana. Jadi saya juga sampaikan pada semua relawan, tidak boleh ada siapapun meminta-minta uang kepada siapapun. Saya bilang, dan kita juga pengen sehemat mungkin. Jadi relawan yang mau membuat penggalangan dana, silakan. Yang mau bikin restoran makan, silakan. Semua uang harus masuk ke rekening kampanye resmi. Baru mereka boleh mengajukan proposal 50%. Tapi kalau yang model bank kayak begini, mereka memperkenalkan, dia kumpulkan di kampung, orang nyumbang, itu langsung masuk. Batasannya satu orang 75 juta. Semua mengisi formulir resmi. Ada NPWP segala macam. Nah saya kira ini pertama kali dalam sejarah kita orang berani nyumbang. Orang berani nyumbang dan identitasnya juga jelas. Nah kalau ini bisa berhasil, saya harapkan Pilkada 2018 serentak bisa banyak orang berani menyontoh sumbangan dana seperti ini. Dan transparan. Dan dia punya aplikasi semua kami bersedia berikan. Nah sehingga ke depan saya harapkan Ahok-Ahok Basuki-Basuki baru yang mau bekerja, yang punya memang hatinya mau melayani di publik, bisa didukung oleh masyarakat. Karena tidak mungkin pakai uang kita kan. Nah, saya juga sampaikan, selama saya cuti nanti bagaimana biaya untuk kirim bunga segala macam, semua dari rekening kampanye, resmi. Jadi kita ingin sewa mobil semua resmi di Sistem booking online di sejumlah tempat pengujian kendaraan bermotor atau PKB di Jakarta disambut baik warga. Warga menilai penerapan sistem online ini dapat menghemat waktu lantaran tidak mengantri dalam waktu yang lama. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV Selasa 1 November 2016, sebelumnya Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI telah membagi mekanisme ujikir di unit PKB Ujung Menteng ke sejumlah unit PKB lainnya seperti PKB Pulau Gadung dan PKB Cilincing. Pembagian sistem ini pun sesuai dengan tonase kendaraan seperti PKB Ujung Menteng dikhususkan untuk kendaraan truk besar dan sedang serta sebagian angkutan umum.
PKB Cilincing hanya untuk kendaraan kontainer dan tronton, sedangkan untuk PKB Pulau Gadung disediakan khusus untuk antisipasi lonjakan kendaraan. Oh, tapi lebih bagus sih. Cuman nggak praktisnya. Kita kalau booking di sini mesti bawa mobil. Kalau nggak bawa mobil itu lebih bagus. Gitu. Berarti masukannya lebih baik apa kalau lebih tidak? Baik nggak bawa mobil gitu. Jadi kita nggak bolak-balik gitu. Bapak biasa booking di mana, Pak? Booking di sini. Biasa di sini. Oh, nggak di ujung Menteng. Yang satu di ujung Menteng. Ada Terus dua, gitu. semuanya dipindahin ke sini berarti, Pak? Enggak, kalau di sini tetap di Pulau Gadung ujung Menteng. Terus gimana dengan sistem online? Jadi mudah atau gimana, Pak? Mudah lah, enak lah. Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan PKB Pulau Gadung, Tiana Broto Adi, mengatakan hingga saat ini sudah 900 kendaraan yang melakukan booking online. Selain itu, PKB Pulau Gadung melakukan uji kendaraan CBB di bawah 3.000 dan ditambah dari PKB Ujung Menteng. Dari Jakarta Timur, Wahyu Ginanjar memberitakan. Untuk mengurangi kemacetan di ibu kota, pemerintah terus mengebut pengerjaan proyek Simpang Susun Semanggi. Berikut laporan reporter Aditya Warman bersama juru kamera Yanuar Rahmat Syah serta pilot drone Muhasin Jalal dari kawasan pembangunan jembatan Semanggi. 17 Agustus tahun 2017 mendatang itu merupakan batas waktu yang memang rencananya akan dilakukan untuk meresmikan satu lagi program Pemprov DKI Jakarta guna menekan titik kemacetan di ibu kota DKI Jakarta, yaitu Simpang Susun Semanggi. Ini merupakan sebuah proyek dalam salah satu program revitalisasi jembatan Semanggi yang digunakan untuk memecah titik kemacetan di kawasan Semanggi itu sendiri yang memang salah satu penyumbang kemacetan di ibu kota DKI Jakarta. Sampai saat ini juga PT Wika selaku kontraktor pelaksana juga masih mengebut pekerjaan ini yang memang rencananya sekitar kurang lebih 1 tahun lagi akan diresmikan. Nah, program ataupun rencana dari pembangunan Simpang Susun Semanggi ini sudah berada pada persentase 50% berdasarkan pemantauan. Sejumlah bangunan fisik pun sudah terlihat seperti tiang-tiang fondasi yang nantinya akan digunakan menjadi fondasi peletak dari jalan layang itu sendiri sudah terbangun di sejumlah titik di kawasan Semanggi, lalu juga segmental box rider yang memang digunakan untuk menyambung jalan layang di Simpang Susun Semanggi ini pun sudah mulai bekerja dan mulai terpasang, lalu juga sejumlah titik-titik penerangan di kawasan ini juga sudah mulai terpasang sesuai dengan segmental ataupun rencana awal dari pembangunan jalan layang ataupun Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan ini. Nah, nantinya program ini akan tidak perlu lagi menemukan titik-titik kemacetan dari arah Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Jenderal Sudirman yang biasanya mempertemukan kendaraan di kawasan Semanggi dan menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Nah, pekerjaan sejauh ini juga nantinya akan langsung dapat digunakan oleh para pengendara yang berasal dari Jalan Selipi menuju ke arah Blok M, tidak perlu lagi memutar di kolong Semanggi. Nanti mereka hanya perlu langsung naik ke jalan layang yang tepatnya berada di samping dari gedung BRI. Begitupun sebaliknya dari arah Cawang menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia, nanti para pengendara tidak perlu lagi memutar di kolong Semanggi. Para pengendara hanya perlu naik di jalan layang yang tepatnya berada di sebelah dari Polda Metro Jaya. Tentunya pembangunan ini mendapatkan ataupun berdampak pada kemacetan. Dan sejumlah rekayasa lalu lintas pun sudah dilakukan semenjak awal dari proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini dilaksanakan. Penutupan jalur cepat di 4 titik simpang Semanggi juga sudah dilakukan, lalu juga penutupan gerbang tol Semanggi 1 dan 2 dan pengalihfungsian dari gerbang manual menuju ke gerbang GTO ataupun gerbang otomatis juga dilakukan guna mengurangi jumlah penumpukan kendaraan akibat ataupun terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi ini. Tentunya pembangunan ini nantinya akan mendukung perkembangan dari kota Jakarta yang dinamis semakin harinya. Dan ini juga perlu kerjasama tidak hanya dari institusi pemerintah saja dan juga kepolisian, namun seluruh warga Jakarta untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi jumlah kemacetan di ibu kota DKI Jakarta. Salah satunya ialah dengan menggunakan public transportation, salah satunya Transjakarta. Aditya Warman, Yanuar Syah, pilot drone Muhasin Jalal, Berita 1, Jakarta.
Website jakarta.go.id berhasil meraih ID Website Awards untuk kategori pemerintahan dari pengelola nama domain internet Indonesia yang diselenggarakan di kota Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 28 Oktober 2016. Keberhasilan jakarta.go.id pada ID Website Awards tersebut lantaran keunggulan jakarta.go.id, yaitu kesederhanaan navigasi, kekinian, aktualitas informasi, dan kaya akan konten. Jakarta.go.id pada ID Website Awards menyingkirkan dua nominator seperti bojonegorocup.go.id dan batangcup.go.id. Dan pada ID Website Awards yang diselenggarakan pengelola nama domain internet Indonesia tersebut ada 20 peserta website yang diusulkan. Untuk award website dan ID terbaik ini merupakan yang pertama, dan seperti tadi sudah disampaikan ada banyak kategori di mana salah satunya saya menjadi juri untuk kategori pemerintah. Pak, ada berapa kategori sih Pak tadi Pak yang dimasuk nominasi Pak? Untuk pemerintah total ada 20 lebih yang diusulkan dari masyarakat, lalu kemudian saya menilai 20 lebih tersebut yang akhirnya lalu kemudian keluar 3 nominasi terbaik, yaitu Bojonegoro Cup, Batang Cup Go ID, dan Jakarta Go ID. Beberapa indikator yang kami acu sebagai penilaian, jadi seperti kualitas layanan publiknya, lalu kemudian desain situsnya, kekayaan kontennya, kekinian informasinya, dan sebagainya. Sementara itu, Kasubag TU Jakarta Smart City, Wise Citra Dewi mengatakan, pengelolaan konten jakarta.go.id seperti ketersediaan data dan informasi sesuai dengan visi yang diemban. Dari segi tampilan dan adanya open data, pihaknya juga terus memperbaharui data-data, termasuk event-event terkini yang selalu dicantumkan di dalam konten. Lebih lanjut, Wise menambahkan, ke depan jakarta.go.id akan berusaha lebih baik lagi, serta perkaya kontennya agar ID Website Awards 2016 ini dapat dipertahankan. Dari Jakarta Selatan, Agung Supriyanto memberitakan. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok berjanji akan membangun rumah sakit di setiap kecamatan di DKI Jakarta. Itu dilakukan untuk meminimalisir biaya hidup warga. Menurut Ahok, lokasi rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal warga membuat pengeluaran warga membengkak. Warga akan mengeluarkan biaya lebih untuk membayar ongkos ke rumah sakit dan biaya makan. Ahok juga mengatakan akan segera merealisasikan janjinya tanpa harus menunggu terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022.